Lo ngerasa gak bro, kalau diri lo itu menarik di mata orang lain? Kalau lo nggak tahu jawabannya apa, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Pada video kali ini, gue akan bahas 5 tanda yang menunjukkan bahwa diri lo itu sebenarnya memiliki daya tarik di mata orang lain. Tanda yang pertama adalah pendengar yang baik. Apa yang lo rasain bro ketika lo lagi kena masalah dan lo didengar sama teman lo? Rasanya lega kan? Tapi sayangnya kebanyakan orang ketika temannya lagi kena masalah bukannya didengar, tapi malah dikasih solusi, dikasih saran, ataupun dikasih nasihat. Pertanyaannya bro, apakah hal tersebut yang sebenarnya orang lain harapin? Gua rasa enggak deh. Kita bro terkadang hanya ingin didengar dan dimengerti tanpa perlu dikasih nasihat, tanpa perlu dikasih solusi ataupun judgement. Gue teringat kutipan dari salah satu tokoh stoik yaitu Seneca. Ia mengatakan, "One of the most beautiful quality of true friendship is to understand and to be understood." Salah satu hal yang paling indah dari pertemanan adalah kemampuan kita untuk dapat memahami dan dipahami. Dan buat gue, cara terbaik memahami orang lain dengan cara mendengarkan. Diri kalian akan jauh lebih menarik di depan orang lain ketika kalian sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar. Dan bila di antara kalian sudah melihat tanda-tanda ini, selamat bro. Itu menunjukkan bahwa diri lo sebenarnya menarik di depan orang lain. Yang kedua adalah eye contact. Apa yang lo rasa ketika lo lagi ngomong dan lawan bicara lo matanya fokus ke diri lo? Pasti lo berasa kan apa yang lo omongin itu dimengerti. Itu kenapa eye contact menjadi salah satu indikator komunikasi nonverbal yang berpengaruh besar dalam daya tarik. Lo pasti punya momen di hidup lo ketika lo melihat orang lain dengan waktu yang agak lama dan lo tahu sebenarnya bro lo lagi suka sama dirinya. Nah ini sama bro seperti akan halnya orang lain. Kalau orang lain eye contact ke arah lo dengan waktu yang agak lama, ini sebenarnya salah satu indikasi mungkin diri lo menarik. Tapi kalau lo lagi ngomong dan orang lain malah asik main HP secara nggak langsung, itu nunjukin kalau dia itu nggak peduli sama diri lo. Karena dia menganggap HP-nya lebih penting dibanding sama apa yang lo omongin. Dan ternyata bro, penelitian mengungkapkan orang lain itu melihat kita akan lebih menarik ketika kita mampu menatap lawan bicara kita saat berbicara. Dan bila di antara kalian sudah sering melakukan eye contact ketika diri kalian berbicara maupun mendengarkan, selamat. Itu menunjukkan tanda kalau sebenarnya diri lo udah cukup menarik di depan orang lain. Yang ketiga adalah punya selera humor. Apa yang lo rasa ketika lo punya teman yang bisa ngebuat lo ketawa? Pasti lo ngerasa dekat kan, walaupun sebenarnya lo juga baru kenal sama dia. Kita bro akan merasa lebih akrab sama orang yang bisa membuat kita tertawa. Ada salah satu penelitian yang cukup menarik terkait humor. Ternyata cewek menyukai cowok yang bisa ngebuatnya ketawa dan cowok suka sama cewek yang tertawa sama candaannya. Gue bisa mengambil kesimpulan bro, kalau humor nggak cuma dapat membuat diri lo menarik di depan orang lain, tapi bisa membuat lo disukai sama orang lain. Coba aja lo bayangin, kalau seandainya lo ngejalin hubungan sama orang yang kaku, pendiam ataupun baperan, kira-kira hubungan tersebut bakal asik apa enggak? Enggak kan? Dan kalau lo termasuk orang yang kaku atau nggak punya selera humor, dengerin gue nih bro. Perilaku itu menular. Kalau lo bermain sama orang yang lucu, kemungkinan besar lo bakal lucu. Tapi kalau lo main sama orang yang garing, ya selamanya lo bakal garing. Rumusnya bro, tiru perilaku orang yang lo anggap lucu dan lo coba praktekin ke orang lain. Mungkin terdengar aneh di awal, tapi seiring berjalannya waktu gue yakin bro, lo akan terlihat lebih natural. Yang keempat adalah bertanya tentang hidup orang lain. Kebanyakan kita berpikir kalau gue ngomong tentang diri gue terus-menerus, orang lain bakal tertarik sama diri gue. Emangnya iya apa? Atau jangan-jangan orang lain tertarik sama kita ketika kita berhenti berbicara dan mulai bertanya tentang hidupnya. Ada salah satu pernyataan menarik bro dari Dale Carnegie. Ia bilang kalau people are not interested in you, they are not interested in me, they are interested in themselves morning, noon, and after dinner. Maksudnya bro, sebenarnya orang lain itu gak tertarik sama diri lo. Mereka gak tertarik sama diri gue. Mereka cuma tertarik sama diri mereka sendiri sepanjang hari.
Dan ketika lo mampu bertanya tentang hidupnya bro, mereka akan merasa dianggap menarik dan dianggap penting. Dan kalau orang lain merasakan hal ini cepat atau lambat, lo juga akan menjadi pribadi yang dianggap menarik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan seperti apa sih yang akan membuat orang lain tertarik? Pertanyaan dengan tipe open-ended question. Maksudnya bro, lo nanya pertanyaan yang memaksa orang lain untuk bercerita dalam menjawabnya. Kalau tahu orang tersebut pekerja, ya lo tanya aja, kenapa tertarik bekerja di perusahaan sekarang? Apakah lo bekerja sesuai sama passion lo? Gimana hubungan lo sama bos lo? Pertanyaan seperti ini itu memaksa orang lain bercerita dan membuat percakapan jauh lebih menarik alias gak garing. Yang kelima adalah memiliki passion. Gua ngerti, nggak semua orang bekerja itu sesuai dengan passionnya. Makanya, passion yang di sini yang gue maksud, itu adalah hal apa yang lo jadikan passion lo di luar waktu kerja lo. Kita bro, akan cenderung melihat seseorang yang melakukan sesuatu dengan passionnya itu akan jauh lebih menarik dibanding orang yang nggak tahu passionnya itu apa. Dan kalau lo mau tahu tips cara nemuin passion, lo bisa lihat di video gue yang ini. Orang yang punya passion itu terlihat beda aja bro. Di sela-sela waktu kerja mereka jadi freelancer, doyan main musik, suka ngelukis, atau bahkan jualan online shop. Coba aja lo perhatiin temen lo yang tahu passionnya apa, dan temen lo yang hidupnya itu monoton aja. Pertanyaannya bro, kira-kira lo bakal tertarik sama orang yang mana? Yes, gue bisa katakan orang yang memiliki passion itu memang lebih menarik. Mereka akan tampil lebih autentik dan lebih confident, dan vibe-nya berasa lebih hidup. Dan buat lo yang belum nemuin passion lo, pesan singkat gue bro, keluar dari rutinitas dan berani mencoba hal-hal baru. Karena berdasarkan pengalaman gue, passion itu kita temukan pada hal yang memang belum pernah kita coba sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 tanda ini dapat membuat kalian sadar kalau sebenarnya kalian itu menarik apa enggak sih di mata orang lain. So thank you once again, gue Amal Khaitiri and I'll see you next time.